Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada pagi hari ini, hari Rabu 6 Agustus 2025. Saya berharap Bapak Ibu semua ada dalam keadaan baik dan penuh sukacita karena penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita kembali akan melakukan tugas dan aktivitas kita hari ini, mari kita menyediakan waktu sejenak untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga seluruh kegiatan kita hari ini boleh dituntun dalam tuntunan terang firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kudus, terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami. Terima kasih atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami kembali boleh menghirup udara segar karunia Tuhan. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami pada hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus akan menolong dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Bahkan memampukan kami untuk melakukan serta memelihara firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan menolong sehingga mampu menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari dua bagian ayat Alkitab sesuai dengan puji dan janji hari ini, yaitu dari Keluaran 15 ayat 1 dan yang kedua dari 1 Korintus 14 ayat 15. Firman Tuhan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 15, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema menyembah dengan roh dan akal budi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu, bahkan nyawanya demi menyelamatkan kita umatnya. Setiap orang yang percaya di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang yang percaya, kita mengimani bahwa hidup yang boleh kita jalani sampai saat ini semata-mata adalah kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sudah selayaknya kita bersyukur, menyembah dan memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Musa dan bangsa Israel dalam bacaan kita yang pertama, yaitu dari Keluaran 15 ayatnya yang pertama, menaikkan nyanyian dan pujian bagi Tuhan sebagai respons emosional yang keluar dari hati yang tulus dan dipenuhi dengan rasa syukur karena mereka sungguh merasakan penyertaan, pembelaan, serta keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel saat mereka ada di dalam perjalanan keluar dari perbudakan di tanah Mesir.
di mana pada waktu itu mereka ada di dalam keadaan yang sungguh sangat terdesak oleh pasukan tentara Mesir atau tentara Firaun yang mengepung mereka yang hendak meninggalkan tanah Mesir. Sementara di depan mereka terbentang lautan yang luas yang secara manusia sudah tidak mungkin mereka seberangi untuk menghindari kepungan dari tentara Firaun. Dalam situasi ini Allah menolong dan menyelamatkan mereka melalui sebuah keajaiban di mana Tuhan membelah lautan menjadi dua dan umat Israel yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu akhirnya bisa berjalan di atas tanah kering dan lepas dari kepungan tentara Mesir. Disitulah nyanyian dan pujian Musa dan bangsa Israel dinaikkan sebagai ungkapan syukur dari hati yang tulus, sebagai penyembahan sekaligus pengakuan bangsa Israel atas keagungan dan kebesaran Tuhan yang tinggi luhur. Berbeda dengan situasi saat bangsa Israel dalam Keluaran 15 ayat 1 di atas peristiwa penyembahan dan ibadah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus dalam konteks bacaan kita yang kedua dari 1 Korintus 14 ayat 15, di mana terjadi suasana ibadah yang kurang tertib karena adanya sebagian umat yang melakukan penyembahan dengan menggunakan bahasa-bahasa roh, namun tidak ada yang dapat menafsirkan atau mengartikan bahasa roh itu bagi jemaat. Dalam bagian ini kemudian Paulus menegaskan agar ketika ada orang yang berdoa dengan bahasa roh, hendaklah juga ia berdoa memohon agar diberikan karunia untuk menafsirkannya, sehingga betul karunia-karunia itu akan berguna untuk membangun jemaat. Sebab jika kita berdoa dengan bahasa roh, maka rohlah yang akan berdoa, tetapi akal budi tidak turut berdoa. Di sini Paulus menekankan kepada jemaat tentang pentingnya menggunakan karunia-karunia untuk membangun tubuh Kristus. Paulus menolak pemahaman ibadah yang hanya mengandalkan roh tanpa akal budi, dan sebaliknya hanya mengandalkan akal budi tanpa adanya gerakan Roh Kudus. Namun keduanya harus berjalan seimbang sehingga dapat menjadi penyembahan yang sungguh efektif untuk membangun pribadi atau diri sendiri dan sekaligus membangun jemaat. Penyembahan dilakukan dengan roh tetapi juga dengan akal budi. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bernyanyi, kita tidak hanya mengucapkan atau melantunkan melodi, tetapi juga memahami dan menjiwai lirik dan makna lagu yang kita nyanyikan. Demikian juga ketika kita berdoa, kita tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga kita merenungkan makna dari doa yang kita ucapkan tersebut. Dengan demikian kita diingatkan untuk tidak hanya mengandalkan emosional atau spiritual dalam penyembahan-penyembahan yang kita lakukan, tetapi juga melibatkan akal budi dan pemahaman kita agar ibadah kita lebih kaya dan bermakna. Roh Kudus tidak meniadakan akal budi, melainkan menguduskannya. Karena itu Paulus menegaskan bahwa ketika kita berdoa, menyanyi, dan memuji haruslah melibatkan roh dan akal budi. Melalui perenungan firman Tuhan ini kita sungguh diingatkan bahwa umat Allah seharusnya bersatu menyanyikan pujian
dan penyembahan sebagai respon atas keselamatan yang sudah dikaruniakan Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan dengan roh dan akal budi agar ibadah kita sungguh bermanfaat untuk membangun iman jemaat yang semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita dipanggil untuk menyembah dalam kesatuan, kesadaran, dan kasih bagi sesama umat Tuhan. Pujian dan doa kita adalah merupakan ekspresi dari iman yang lahir dari roh dan akal budi yang dipenuhi dengan rasa syukur untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengalirkan kasih bagi sesama di dalam kehidupan kita bersama umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, sebab kasih karuniamu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami umatmu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah memberkati kami pada pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa menaikkan pujian, doa, dan penyembahan kami di dalam roh, dan karuniakan juga kami pemahaman yang benar melalui akal budi kami atas segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh ibadah kami boleh menjadi penyembahan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan, serta membangun iman di dalam kehidupan kami bersama. Saat ini kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami, umat Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya Galang Ningyang Abian Base. Kami berdoa biarlah kiranya pemeliharaan-Mu akan terus terjadi bagi kami, secara khusus bagi setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan menolong kami untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan baik, sehingga seluruh pelayanan gereja Tuhan akan dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam keadaan lemah tubuh, baik karena sakit yang dialami maupun karena usia mereka yang sudah lanjut. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan agar mereka tetap menaruh pengharapan dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan setiap anak-anak-Mu yang memberi diri untuk ambil bagian di dalam pelayanan gereja. Apapun yang menjadi tugas dan pelayanan yang mereka lakukan, biarlah Tuhan memberkati. Berkati juga mereka dengan kesehatan agar mereka dapat melayani dengan tulus dan penuh sukacita yang datangnya dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di dalam berbagai pergumulan di dalam kehidupan mereka, baik pergumulan secara pribadi maupun keluarga mereka. Tuhan kiranya menolong dan memberi kesabaran sehingga mereka dapat melihat kasih dan kuasa Tuhan yang sungguh melebihi dari pergumulan dan kesulitan yang mereka alami, sehingga mereka akan terus berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Selanjutnya kami akan memulai tugas dan pelayanan kami serta tanggung jawab kami hari ini. Kami mohon berkat dan perlindungan dari Tuhan agar semuanya dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak serta maksud Tuhan di dalam semuanya itu. Biarlah nama Tuhan yang boleh kami puji dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa dan kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.